Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Di sini siapa ketua kelasnya? Ilham. Ilham boleh maju ke depan? Amin. Terima kasih Ilham yang telah memimpin kita dalam berdoa. Nah, selanjutnya Bapak ingin menanyakan kabar kalian nih. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah kalau pada sehat semua. Sekarang kita kenalan ya. Nah, di kelas 4 ini kalian akan diajarkan oleh Bapak Sandi dan rekan-rekan Bapak. Kalian sudah pada kenal semua kan ya? Alhamdulillah kalau sudah pada kenal. Nah, sekarang Bapak ingin mengabsen kalian sambil kita kenalan ya. Yang pertama, Aldo, hadir tidak? Hadir. Aldi, hadir. Ayu, hadir. Zahra, hadir. Oke, berarti hadir semua, alhamdulillah kalau begitu. Nah, sekarang untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh salah satu perwakilan dari kelas ini. Ada yang bersedia? Zara boleh maju ke depan. Untuk teman anak-anak yang lain, dimohon berdiri ya. Baik, terima kasih Zara yang telah memimpin dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk anak-anak yang lain boleh duduk kembali ya. Yang kembali ya, yang rapi. Baik, nah hari ini kita akan belajar mengenai tema 1, indahnya keberagaman, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Nah selanjutnya akan diajarkan oleh Ibu Masya. Kepada Ibu Masya dipersilakan. Ya, pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang keberagaman budaya di lingkungan sekitar. Nah, sebelum itu, Ibu Masya akan menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, dengan mencari tahu dan wawancara, siswa mampu mencari informasi mengenai keberagaman budaya dengan percaya diri. Yang kedua, dengan berdiskusi, siswa mampu menanggapi keberagaman budaya di lingkungan sekitar dengan bertanggung jawab. Pada kegiatan hari ini, kita akan mengamati gambar terlebih dahulu, kemudian menalar, kemudian memberikan pertanyaan, kemudian mencoba dengan wawancara, dan mengkomunikasikannya. Nah, sebelum mempelajari lebih jauh lagi, Ibu Masya ingin bertanya kepada kalian, apa saja contoh keberagaman yang ada di lingkungan sekolah? Coba siapa yang tahu angkat tangannya? Ya, Ali. Betul sekali Ali. Jadi salah satu contohnya yaitu keberagaman jenis kelamin. Ada yang tahu lagi? Coba angkat tangannya. Ya, Sinta. Betul sekali Sinta. Salah satu contoh lain yaitu keberagaman agama. Nah, sekarang contoh keberagaman yang ada di lingkungan rumah. Coba siapa yang tahu angkat tangannya lagi? Ya, Ridho. Betul sekali Ridho. Salah satu contohnya yaitu keberagaman suku bangsa. Untuk pembelajaran yang lebih jauh lagi akan dibimbing oleh Bapak Farhan, Ibu Vina, dan Ibu Rianti. Anak-anak, Ibu punya sebuah gambar. Coba kalian amati gambar yang dipegang oleh ibu ini. Ada yang tahu gambar apa ini? Ya, benar sekali. Gambar ini adalah gambar seorang anak Bali yang sedang memakai baju adat, dan di belakang anak Bali tersebut terdapat sebuah rumah adat dari Bali. Ya, benar sekali anak-anak. Dari gambar ini sudah terlihat jelas ya bahwa Indonesia memiliki banyak sekali keanekaragaman yang ada. Nah, keanekaragaman tersebut yang sudah tadi Ibu sebutkan, keanekaragaman itu bisa dilihat dari apa tadi? Baju adat, bisa dilihat dari rumah adat, terus bisa dilihat dari tariannya dan lain sebagainya. Seperti itu anak-anak. Jadi dapat disimpulkan bahwa keanekaragaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Sebagai warga negara yang baik harus apa coba?
benar sekali, menghargai keberagaman tersebut. Nah, sebagai anak Indonesia juga, kita harus bangga terhadap keberagaman yang ada. Nah, Ibu mau bertanya, apa tujuan jika kita menghargai keberagaman yang ada di Indonesia? Coba, ada yang tahu? Menambah banyak pertemanan. Benar sekali. Nah, selain itu, dengan adanya kita menghargai keanekaragaman yang ada di Indonesia, kita juga dapat menciptakan rasa tentram dan aman. Nah, selain itu dapat mempererat persatuan antar warga Indonesia. Nah, untuk kegiatan selanjutnya, silahkan anak-anak buka buku tematiknya halaman 8. Nah, di situ terdapat tabel. Nah, tabel itu berisi ada nama siswa, daerah asal, dan ciri khas daerah tersebut. Nah, untuk mencari informasi tersebut, kalian harus melakukan wawancara kepada teman kalian yang ada di kelas ini, minimal 5 teman. Nah, Ibu akan memberikan contoh mengenai tabel tersebut. Misalnya, Budi berasal dari Bali. Berasal dari daerah Bali. Nah, apa sih yang menjadi ciri khas daerah Bali tersebut? Contohnya, daerah Bali itu sangat terkenal dengan tari kecaknya. Nah, selain itu daerah Bali itu mayoritas agamanya Hindu. Nah, seperti itu anak-anak. Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait tugas ini? Baik, jika tidak ada, silahkan kalian kerjakan dengan sebaik mungkin. Oke anak-anak, bagaimana? Apakah semuanya sudah selesai mengerjakan tugasnya? Sudah, alhamdulillah. Oke, coba sekarang Ibu mau tanya Dedes. Bagaimana Dedes hasil wawancaranya? Oke, Dedes mau wawancarai Resa. Resa berasal dari Padang. Menurut Resa, salah satu ciri khas dari Padang itu rendang. Wih, enak banget ya, rendang. Oke, good job Resa dan juga Dedes. Selanjutnya Ibu mau tanya Afifah. Bagaimana Afifah hasil wawancaranya? Oke, Afifah mewawancarai Kadek. Kadek berasal dari Bali. Menurut Kadek, salah satu ciri khas dari Bali itu upacara ngaben. Iya. Di sini anak-anak ada yang tahu apa ya itu upacara ngaben? Belum tahu ya? Oke, upacara ngaben itu anak-anak adalah upacara pembakaran jenazah yang dilakukan oleh umat Hindu yang ada di Bali. Nah, dari hasil wawancara yang dilakukan oleh anak-anak sudah bisa terlihat ya bahwa di kelas kita saja sudah cukup beragam, baik dari daerah asalnya tadi, makanannya, dari upacaranya, dari suku-sukunya dan lainnya. Nah, berhubung anak-anak sudah duduk bersama kelompoknya masing-masing, silakan berdiskusi tentang bagaimana ya sikap yang bisa kita lakukan untuk menanggapi keberagaman yang ada di kelas ini. Dipersilakan ya, Ibu beri waktu 5 menit. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah ada hasil diskusi dari setiap kelompoknya? Oke, silakan ya. Dari kelompok 1 sampai kelompok 6 untuk memberitahukan apa saja hasil diskusinya. Wah, dari hasil jawaban dari setiap kelompok bagus-bagus ya. Mulai tadi katanya harus menghargai Bu perbedaan-perbedaan yang ada. Tidak menjelek-jelekan Bu suku-suku yang berbeda. Terus ada lagi, kita harus cari tahu Bu budaya-budayanya biar kita dapat pengetahuan baru. Wah, hebat-hebat jawabannya. Iya betul ya anak-anak ya. Semua sikap-sikap yang sudah dicontohkan oleh anak-anak itu merupakan sikap yang baik yang bisa kita tunjukkan untuk menanggapi keberagaman yang ada di kelas ini maupun keberagaman yang ada di Indonesia ini. Nah, sikap-sikap tadi itu merupakan contoh dari sikap toleransi. Nah, toleransi itu apa sih Bu? Toleransi itu adalah
sikap menghormati, sikap menghargai, dan sikap menerima perbedaan yang ada di sekitar kita, baik dari perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan daerah asal, perbedaan warna kulit, perbedaan semuanya. Baik, selanjutnya silakan anak-anak buka di buku tema halaman 1. Di situ ada contoh dari bacaan tentang pawai budaya. Setiap bacaan ini biasanya terdapat beberapa paragraf. Di dalam setiap paragraf pasti mengandung yang namanya gagasan pokok dan gagasan pendukung. Anak-anak ada yang tahu apa ya itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dari suatu bacaan atau suatu paragraf. Jadi di dalam satu bacaan atau satu paragraf itu sedang membahas tentang apa sih? Nah, selanjutnya gagasan pendukung adalah penjelasan-penjelasan tambahan yang mendukung gagasan pokok atau gagasan utama. Jadi bahasan inti yang dibahas di suatu paragraf atau di suatu bacaan itu kemudian dijelaskan lebih lanjut pada gagasan pendukung. Nah, gagasan pendukung ini biasanya lebih dari satu, bisa 2, bisa 3, bahkan lebih, dan biasanya terdapat di awal paragraf atau di akhir paragraf, dan letaknya itu biasanya bersusun atau berurutan. Oke anak-anak, selanjutnya siapa yang mau membaca paragraf pertama? Iya, Afifah, silakan. Nah, jadi anak-anak di paragraf pertama membahas tentang apa? Iya, pawai budaya, betul. Nah, jadi di paragraf pertama menceritakan tentang pertunjukan pawai budaya yang ada di Kampung Babakan, betul. Nah, jadi gagasan utama yang cocok untuk paragraf pertama itu apa ya? Nah, iya betul. Jadi gagasan utama yang cocok untuk paragraf pertama terdapat di awal paragraf atau di kalimat pertama, yaitu pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Nah, kemudian gagasan pendukungnya itu apa ya? Iya, gagasan pendukungnya itu ada di kalimat kedua sampai kalimat terakhir. Mengapa disebut gagasan pendukung? Karena memberikan penjelasan tambahan dari gagasan utama. Oke, hebat. Selanjutnya, silakan dibuka halaman 2. Silakan, siapa yang mau membaca paragraf kedua? Iya, Dede, silakan. Oke, anak-anak. Jadi, di paragraf kedua ini membahas tentang apa? Iya, tentang budaya Maluku yang unik ya. Tadi ada rombongan laki-lakinya pakai kemeja putih, terus pakai jas merah, terus perempuannya pakai baju cele. Wah, unik ya. Jadi gagasan utama yang ada di paragraf kedua ini yang mana? Iya, hebat. Yang ada di akhir paragraf atau di kalimat terakhir, yaitu budaya Maluku sangat unik dan menarik. Lalu berarti gagasan pendukungnya yang mana? Iya, gagasan pendukungnya ada di kalimat pertama sampai ke 2 kalimat terakhir. Nah, keberagaman di Indonesia itu banyak ya, baik dari keberagaman suku, keberagaman agama, sampai ke keberagaman alat musik. Nah, silakan anak-anak masing-masing secara individu mencari informasi terkait alat-alat musik tradisional apa saja sih yang ada di Indonesia ini. Silakan dicatat ya di dalam buku tulisnya, kemudian nanti akan kita diskusikan bersama-sama. Baik anak-anak, apakah kalian sudah mengumpulkan informasi mengenai alat musik tradisional? Baik, kalau sudah, bagi yang siap, silakan mempresentasikannya di depan kelas. Kita berikan apresiasi dulu kepada teman-teman kita yang maju ke depan yang telah mempresentasikan hasil kerjanya dengan tepuk tangan. Oke, hebat nih ya kalian ya. Jadi, alat musik tradisional berdasarkan sumber bunyinya itu terdiri dari berbagai macam nih. Yang pertama ada idiofon. Apa sih idiofon itu? Idiofon merupakan alat musik tradisional yang sumber bunyinya itu berasal dari bahan dasarnya. Seperti apa?
seperti angklung dan juga kolintang. Lalu yang kedua ada aerofon. Aerofon merupakan alat musik tradisional yang sumber bunyinya berasal dari hembusan udara. Ada yang tahu di sini? Contohnya seperti apa? Iya, benar, suling. Ada lagi? Harmonika. Betul sekali. Yang ketiga ada kordofon. Kordofon merupakan alat musik tradisional yang sumber bunyinya berasal dari dawai. Contohnya seperti ada gitar dan juga biola dan piano. Yang keempat ada membranofon. Membranofon merupakan alat musik tradisional yang sumber bunyinya berasal dari selaput atau membran. Contohnya seperti fa dan juga rebana. Dan yang terakhir nih, ada elektrofon. Elektrofon merupakan alat musik tradisional yang sumber bunyinya itu berasal dari tenaga listrik, seperti bass listrik dan juga gitar listrik. Dan minggu kemarin, Bapak sudah menugaskan kalian untuk membawa alat musik suling. Apakah kalian pada bawa? Ada yang nggak bawa? Pintar, bawa semuanya ya. Oke, sekarang keluarkan suling kalian. Karena kita akan mencoba untuk memainkan salah satu alat musik yang sumber bunyinya berasal dari hembusan udara atau aerofon, yaitu suling. Ya, keluarkan dulu sulingnya ya. Ya, apakah sudah? Oke, Bapak juga sudah bawa. Jadi, kalian sudah tahu dasar-dasar bermain suling kan? Oke, bagus sekali. Kita akan memainkannya dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do, oke? Hebat sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, kita buat kesimpulan pada pertemuan hari ini. Apa sih yang kalian dapat di pertemuan hari ini? Ayo, ada yang bisa mengacungkan tangan dan menjelaskan nih apa sih yang udah kita dapat di pembelajaran kali ini? Ya, jadi kesimpulan dari pertemuan hari ini adalah Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak sekali keberagaman di lingkungan sekitar kita. Contohnya adalah keberagaman alat musik tradisional. Nah, tadi Bapak sudah sampaikan dan juga teman-teman kalian sudah menyampaikannya juga mengenai informasi-informasi yang terkait dengan alat musik tradisional nih. Termasuk tadi dari sumber bunyinya. Tolong kalian buka halaman 66 hingga 69. Tolong kalian rangkum teks gagasan mengenai alat musik tradisional, lalu kumpulkan. Baik anak-anak, jika sudah dikumpulkan, berarti kegiatan pada hari ini sudah hampir selesai nih. Gimana belajar hari ini? Senang nggak? Alhamdulillah ya kalau senang. Ibu harap ini bukan hanya sekedar dipahami gitu ya, bukan sekedar diingat, tetapi dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang anak-anak masih ada yang inget nggak nih dari pagi sampai sekarang kita udah belajar apa saja? Jangan berebut. Coba tunjuk tangannya, nanti ibu persilahkan, terus kamu sebutin. Iya, Dina? Apa aja? Keragaman budaya, pinter. Keragaman budaya di lingkungan sekitar, pinter. Gagasan pokok, dan gagasan pendukung. Apa lagi? Oke, terima kasih Dina. Coba yang lainnya, apalagi selain 4 ini, masih ingat nggak? Ya, Rizky? Alat musik tradisional, iya benar. Ayo, satu lagi apa? Iya, coba kamu. Percobaan. Ayo, percobaan apa? Percobaan sumber bunyi, pintar. Oke, karena kita udah mempelajari ke-6 pelajaran tersebut, jadi ibu minta kalian sekarang sebelum pulang nih, kita tulis dulu ya. Kita menuliskan refleksi kegiatan hari ini. Ayo coba dibuka bukunya, dicatat judul atasnya refleksi kegiatan hari ini. Ya, jika
Jika sudah, boleh dikumpulkan. Oke, sekarang siapa yang mau memimpin doa selain ketua kelas? Tadi kan di awal udah ketua kelas ya. Iya, Banu, silakan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih Banu, silakan kembali ke tempat. Oke, sekarang sebelum kalian pulang, coba diperiksa dulu kanan, kiri, depan, belakangnya ada sampah nggak? Dipungutin dulu, jadi kalian keluar sekalian dibuang. Oke, udah ada sampahnya, udah dipegang. Oke, kalau sudah, nanti kalian keluar, buang, terus cuci tangan ya yang sudah selesai buang sampah. Ya, dimulai dari barisan kanan. Silakan pulang duluan. Hati-hati di jalan ya. Kemudian barisan ini. Baik, hati-hati di jalan. Ini dan kemudian nanti setelahnya sebelah paling kiri ya. Ya, hati-hati di jalan ya, Nak. Di jalan.